kalau Mahkamah Konstitusi mengikuti apa yang dalilnya Bang Henry dan Refli misalnya, 1-3 misalnya, maka kita mesti memaksa diri untuk mengubah pemahaman kita dari segi ilmu hukum tentang konsep kompetensi. Absolutely. Kita sarjana hukum semua, ini lawyer senior semua. Bang Otto sama Bang Henry senior, Bang Kanye senior. Gitu. Yang dimengerti mengenai kompetensi adalah batas jangkau. Kompetensi absolut, ya perkara perceraian orang muslim, jangan bawa ke peradilan agama, jangan bawa ke peradilan perdata. Batas. Jadi kalau ini ditembusi, maka setidak-tidaknya dalam hukum tata negara, mesti kita ubah perspektif kita. Suka atau tidak, senang atau tidak. Satu, dan sepenuhnya soal ilmu hukum. Tidak lagi soal praktis, karena ini pasti putus. Hanya ada 2 kemungkinan, tolak, kabul. Jadi mari kita bicara konsekuensi-konsekuensi ilmu hukum yang akan keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Satu, yang kedua, bola-balik kita kan sudah berkali-kali di mana-mana hasil proses kualitatif, kuantitatif, itu doang. Gitu. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi, atau begini, kita bayangkan misalnya Mahkamah Konstitusi masuk sampai pada apa yang diminta oleh Bang Henry dan Refli, gitu, 1-3 misalnya. Maka konsekuensinya kita mesti mengubah tafsir kita mengenai term tentang hasil. Yang selama ini 2014 kan Refli dukung Pak Jokowi waktu itu. Saya masih dukung, saya tetap dukung Jokowi. Prabowo. Saya ngomongin kalkulator. Di depan Mahkamah Konstitusi saya bilang ini mahkamah angka, mahkamah kalkulator. Mahkamah ini tidak beda dengan toko-toko warung-warung di pinggir-pinggir jalan. Kan tambah kurang sama dengan. Cuma itu doang kok dari dulu tuh. Dan karena itu pada waktu itu saya berpikir enggak begitu, tidak begitu. Dengan yang sekarang argumentasi sekarang ini pasal 22C itu adil macam-macam itu deh. Jadi saya bilang karena hasil itu tidak jatuh dari langit, dia lahir melalui sebuah proses, maka prosesnya yang tidak beres mesti dicek. Argumentasi pada waktu itu. Cloud ditolak Bang. Pada waktu itu. Nah kalau sekarang dia mengubah perspektif, maka selain kita memang mesti ubah cara tafsir kita Mahkamah Konstitusi tidak bisa datang dengan cara dia berargumentasi dalam begitu banyak putusan sekarang ini. Dia mesti ubah perspektif yang cukup hebat. Dia mesti sajikan satu perspektif ilmu hukum yang hampir tak terbayangkan. Yang untuk ukuran normal, ini harus kita bilang mengagumkan. Hanya itu yang bisa membenarkan kalau dia keluar dari term tentang atau teks atau norma tentang hasil itu. Sebab apa? Karena hasil itu memang dari awal perdebatan pasal 24C itu memang bicara angka. Jadi kalau dia keluar dari situ memang mesti diubah perspektif. Ini sepenuhnya ilmu hukum. Tidak lagi soal praktis.